Nih, ini tanpa pajak. Jadi harusnya berkurang segini. Nah, ternyata dia berkurangnya 15. Benar nggak? Ngaruh pajak. Nih, tax 25 sen. Ya, ini sehingga ini RE 75%. Benar ya? Ini kalau kita ngecek pakai ini yang tadi. Udah sama kan? Berkurang. Udah sama kan? Benar ya? Dari sini persamaan. Jadi persamaan dasar ini penting sekali ya. Kalau kemarin Ibu ingat ini, kayaknya waktu ngajarkan ada yang salah, terus ingat persamaan itu kan ya gitu ya. Sudah. Ada yang mau tanya? Ini yang coret ya? Sudah. Udah ada yang mau tanya? Kira-kira ngerti? Ini kenapa ya? Tercoret merah ya? Ibu yang pencet ya? Waduh, nggak tahu nggak ngapusnya. Sudahlah. Ada yang mau tanya? Kira-kira ngerti? Oke, Paham, Em. oke. Kalau nggak ada lagi, nah, kita akan apa yang mau ditanyakan dari bab ini? Lihat dulu ya, lihat dulu ya. Waktu lisis ada nggak yang mau tanya, Lising? Mengenai apa? Kalau terjadinya bukan di tanggal 1 Januari, jadi di antara tanggal apa kayak di tanggal interim gitu, ada yang mau tanya? Karena waktu itu di kelas yang lain ada yang tanya, ini gimana, Bu? Ini Iya, kelas Bu, ini mau, termasuk ya mau latihan leasing lagi, Bu. dan Lising. Ada yang nggak yang berbeda dengan asisten? Coba mau dipastikan dulu. Waktu kemarin ada mem kayak tambahan kos gitu. Eksekutori kos? Ya, eksekutif kos. Oke, bentar ya. Kemarin yang sudah latihan PT apa? Supaya jangan sama. Ada? Sambil lihat ya. Oh, Liana ya. Berarti kita tidak melihat Liana. Oh, sama aja. Benar. Kita cari nama yang satu. Liana sama. Bentar dulu ya. Bentar ya, dilihat dulu ya. Namanya beda tapi sama ya. Bentar dulu. Tanggal sekarang tanggal 14 ya. Ganti dulu ya. 18. Hmm. Ada yang masuk, Kevin.
Bentar ya cari ya. Tanggal 18 kota. Cari soal yang nggak sama ya. Ada yang namanya ternyata beda tapi angkanya sama. Repot juga nih. Ini pernah? Belum pernah ya? Tanggal 1 September 2018 PT Otasi melis atau menyewa peralatan dari PT Komatsu untuk periode 5 tahun tidak dapat dibatalkan. Pembayarannya tahunan 112 juta sekian setiap 1 September. Ya, perjanjian lease menyatakan bahwa pada akhir lease ada nilai sisa yang dijamin 24 juta. Umur ekonomis peralatan segini. Nah, ini soalnya agak lama, agak beda ya. Ntar dulu. Nah, ini karena ini 25 harusnya tidak di sini. Ini kita hapus dulu ya. Soal yang lama itu beda. Beda ya, teori yang lama beda. Terus Ibu mau jelaskan sedikit. Kemudian ini perjanjian nilai sisa yang dijamin segini. Sih, memperkirakan apa? Oh, nilai sisa yang diharapkan ya. Nilai sisa yang diharapkan. Berapa kita buat? Mau ada nilai sisanya? Selisih? Gini ya. Nggak tahu benar atau enggak nanti angkanya. Coba nanti kita rapiin. Kemudian ini pembayaran list ini tidak termasuk eksekutoris gimana maksudnya? Pak, eksekutoris. Nulisnya bahasa Inggris gimana sih? Pakai X ya? X, gitu ya? Iya, Mem. Terus apa gini? X, EXECUTORI. Excel gini. Tori. Gitu ya? Salah. Iya, Dah, Mem. executory cost tidak termasuk executory cost. Oke. Nah, di buku yang baru, perhatikan PPT. Waktu PPT ada nggak membahas executory cost? Buku kita. PPT-nya coba lihat ya. Ada memang perbedaan. Executory cost. Ya. Di materi kita nggak ada executory cost, tapi di buku lama ada. Oh ya, tunjukkan kenapa berbeda. Asistennya mungkin masih pakai yang lama kali ya. Ini nggak kelihatan? Nih, waktu contoh juga tidak ada executory cost ya. Kelihatan nggak ini? Janjian list. Oke, yang kayak tanda-tanda. Nggak ada kan? Nah, kita coba PPT yang lama ya. Tunjukkan PPT lama.
Buku yang lama kayaknya ada. Atau lebih lama dari ini kali. Oh ya. Hmm, nggak ada juga ya. Tunggu dulu. Atau edisinya lebih lama kali. Tunggu. Kita lihat yang ada executory cost. Oh, yang list pakai masih sebelum ini kayaknya yang ada executory cost. Jadi di sini juga nggak ada dia bahas. Lihat nih. Ini yang lama. Edisi 3. Nggak ada. Edisi 2 kali itu. Ya, nggak ada. Kalau yang terbaru ini nggak ada bahas executor cost. Tapi di belakang ada ya. Nah, kalau tahu nggak? Kemarin dijelaskan nggak? Kalau executory cost itu adalah biaya yang terkait dengan eh, apa sewa ya. Jadi misalnya ada pajak ya. Kemudian yang lain-lain lah biasanya berkaitan dengan pemeliharaan. Nah, itu tidak boleh dimasukkan menjadi bagian annual list. Jadi kalau eh, apa annual list payment itu nggak boleh dimasukkan, harus dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Jadi kalau berkaitan dengan contoh di sini, kalau sini sudah pembayaran list ini tidak termasuk. Jadi waktu membayar, eh, isinya membayarnya 112 juta ditambah 4 juta sebenarnya. Tapi untuk menghitung apa nilai aset hanya boleh pembayaran list itu executory cost-nya harus dikeluarkan. Itu ya, nggak boleh dimasukkan. Kemudian kalau di schedule gimana? Di schedule boleh dimasukkan, boleh enggak. Tapi yang terakhir menurut PSAK nggak ada. Executory cost-nya dikeluarkan. Terus nanti gimana kalau jurnalnya ini? Kita coba ya. Coba. Nanti executory cost-nya kita jurnal sendiri. Kenapa begitu? Karena jurnalnya sudah beda dengan yang dulu. Dulu kalau menurut PSAK 30 ya, sewa itu waktu perjanjian lease jurnalnya bukan right of use asset, tapi lease eh, lease equipment di debit, kreditnya cash. Eh, Kreditnya lease liability. Jadi lease equipment, peralatan yang di lease. Itu ya, personal release gitu. Jadi berbeda. Dan jurnalnya waktu bayar itu setiap bayar ada 3 yang dibayar. Jadi cashnya harus sebesar 116 juta. Jadi yang dibayar apa? Langsung jurnalnya nanti apa? Yang dibayar lease liability, interest, dan executory cost. Kreditnya cash. Padahal kita setiap bayar selalu jurnalnya hanya lease liabilities di debit, kreditnya cash. Yang sekarang. Gitu bedanya. Oke. Ini mau dilanjutkan atau gimana? Supaya tahu jelas ini. Mau, Mem. Oke. Nah, sekarang nilai sisa yang dijamin. Nilai sisa yang dijamin ini namanya apa ini? Bahasa Inggrisnya? Garanti residual value. Ya, garanti residual value. Sedangkan di sini memperkirakan nilai sisa yang diharapkan. Apa ini? Nilai sisa yang diharapkan apa? Expected. Iya, expected residual value. Nah, ada pembayaran cash nggak dengan ini? Nilai sisa yang diharapkan 20 juta. Hmm. Ada nggak? Perusahaan harus bayar nggak? Hmm. Ada Bayar. selisihnya ya. Selisihnya ada. Hmm. Selisih garanti residual value dan expected residual value sebesar 5 juta ya. Berapa juta itu? 4 4 juta. juta. 4 juta kaget. 4 juta ya. Akan dibayar apa? Dibayar berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Gitu ya. 5 tahun. Dibayar setelah
Masa lease berakhir. Mana ya? Berarti perusahaan eh, leasingnya ini akan membayar 112 juta tambah 4 juta dan nanti 5 tahun lagi dia akan diperkirakan akan bayar 4 juta. Ngerti ya? Nah, jadi kalau kita mencatat berapa nilai yang dapat dikapitalisasi, yaitu sebesar estimasi arus kas yang akan kita kita bayarkan. Tulis di sini ya. Ada yang mau tanya? Ini Tidak. ya, nggak ada. Oke, ini nilai aset atau nilai aset sebesar apa nih? Nulis salah yang di otak dengan apa ya? Maaf ya nih. Lagi itu. Kalau udah cuaca panas, pusing kepala ibu. Sebesar, nilai aset sebesar apa? Kalau dia ini dicicil dalam jangka panjang, ini kan dicicil dalam jangka panjang. Maka nilai aset adalah sebesar present value dari estimasi arus kas yang keluar. Sama aja, kalau hutang sama aja ya. Nah, ini juga. Oke, dalam contoh ini tidak termasuk executory cost. Harus dikeluarkan. Karena ini sudah memang nggak termasuk, nggak perlu kita keluarkan. Tapi kalau dia menyebutkan begini, pembayaran list tahunan 112 juta setiap tahun, sudah termasuk executory cost. Berarti harus kita keluarkan ya. Executory cost-nya kita kurangi 112 kurang 4 juta. Kalau yang ini kan dia bayarnya pembayarannya 112 juta tidak termasuk. Memang udah segini. Atau kata-katanya ini sama dengan ditambah executory cost. Gitu ya. Berarti ini tidak perlu kita kurangi. Kalau kata-katanya termasuk executory cost 4 juta, berarti 112 juta ini harus kita kurangi 4 juta. Oke. Jadi dia bayarnya, yang dibayar ada dua. Coba gimana lagi? Ayo. Present value apa? Ini 112. Present value anuitas tidak termasuk. Itu. Tidak termasuk apa nih? Ini present value anuitas. Anuitas. Oke. Ayo, kita kalikan berapa nih? Kalikan mana? Yang Anuitas dia. 4 koma. Ya, berarti yang tabel 5 ini ya. Nih, berapa? 'Ngerti nggak ini? Ngerti? Berapa? 471 471 098 98
023. Berikutnya, yang lain udah ngitungnya? Benar? Jangan sampai salah, nanti udah bikin schedule. Baru present value dari apa? Satu kali bayar. Ya, di masa depan ya. 5 tahun lagi gitu kan? Kalau ini present value dari Ankas, berapa kali bayar dia? 5 kali. Gitu ya. Belum ini deh. Ya, berarti bayarnya yang dibayar bukan yang 24 juta, tapi selisihnya ya. Kita akan ini 4 juta. Selisih nilai sisa ya. Ini yang akan kita bayar. Benar nggak? Ada yang salah nggak? Takutnya Ibu salah, apalagi udaranya panas gini ya. Salah pula. Kali yang mana? Present value yang mana? Yang 0,6. Ya, kalau satu kali bayar berarti faktornya kalau namanya present value pasti lebih kecil dari satu ya. Kalau 5 kali lebih kecil dari 5. Namanya juga present value. Oke, berapa ini? 2 juta. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Belum selesai. 2, 4, 8, 3, 6, apa tuh? Gini ya. Oke, sekarang kita lihat totalnya. Nilai wajar aset gitu ya. Berapa? 4, 7, 7. Berapa? 4, 7, 3, 5, 8, 1. 4, 7, 3. Kira-kira mau dibulatkan atau gimana? Nggak usah, Mem. Nggak usah. Nggak ada. Kalau mau dibulatkan juga nggak apa-apa ya. Karena nilai yang ini juga pembulatan ini. Nih ya, belakangnya sampai 30 kali ini. Komanya ya. Benar, nggak ada membulatkan. 474 atau 473.500. Supaya angkanya lebih bagus. 473.600. Bulatkan aja ya, supaya lebih cantik. Dibulatkan. Tapi nggak dibulatkan juga sama ya, nanti dibenarkan juga kalau ujian ya. Jangan kira, oh lupa bulatkan. Enggak, sama aja. Cuma kalau kerja sebaiknya dibulatkan. 3.600 ya. Oke. Nanti angkanya lebih cantik. Apalagi penyusutan ya. Karena rupiah itu kan nilai 100 rupiah aja kalau untuk perusahaan itu kan nilainya kecil kan? 100.000 rupiah. Iya kan? Uang kalian kalau 100.000 pecah gitu, uang merahnya pecah langsung udah jajan ayam bakar. Setelah itu cepat habis kan? Itu menunjukkan nilainya kecil. Apalagi kalau ini untuk perusahaan. Oke, kita bulatkan nih ya. Oke, buat tabel. Tabelnya executory cost nggak dimasukkan ya. Hmm. Mau dibuat tabelnya? Sampai jurnalnya aja ya, penyajian laporan keuangan, nggak usah ya. Mana ini? Berapa kolomnya? 5 ya? Ini 8. Kira-kira aja.
Ini tanggalnya. Oke, kita bikin apa nih? Berikutnya apa? Annual list payment. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ini dan apa ini? Boleh tambahkan nanti ya. Annual list payment. Kemudian di sini mau dibuat ini. Interest. Interest apa? Expense ya. Interest expense atau interest on lease liability sama. Berikutnya apa? Ayo, sekalian ingat. Ayo, gitu kan? Coba, jangan-jangan Ibu lupa. Benar nggak? Ini annual, ya kan? Dah, kita buat ya. Kolomnya A, B, C, D. Sekarang perhatikan yang ini. Listnya 5 tahun ya. Listnya 5 tahun. Umur aset 8 tahun. Kita tetap pakai yang periode list ya. Bisa list. Ini kan umur aset, berarti nanti dikembalikan ya. Oke. Tanggalnya sekarang kita perhatikan tanggal berapa. Ini kan mulainya kan? Iya, 1 September. Ini perjanjian list. 1 September. Bayar pertama kapan? 1 September. Iya, sama ya. Nah, ini jangan lupa sama dia. Hmm. Berarti di sini P1 ya. Nggak ada selisih waktu. Berarti nanti bunganya 0. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Yang berikut bayar kedua kapan? Ini bayar kedua ya. Kedua. Oke. Ketiganya sama ya tanggalnya. Iya, Mem. Ini ketiga. Apa nih? Mem, 20 ya. tapi tuh dia bisa per 6 bulan nggak sih, Mem? Bisa per 6 bulan. Bisa aja kalau Mem, perjanjian. Tapi di yang soal, umum terjadi memang tahunan. di soal juga nggak pernah yang per 6 bulan kan, Mem? Enggak pernah. Karena dia dalam prakteknya pun tahunan. Udah coba P1, P2, P3, P4, P5. Kurang ya. Satu lagi kan ada pembayaran terakhir ya. Oke. Oke. Tidak pernah gitu ya, tapi kalau dalam prakteknya bisa aja sih. Kalau mau. Misalnya untuk mobil kan biasanya bulanan ya. Iya kan? Dalam prakteknya. Ini P5 ya? Udah benar nih, Kak? P5. 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian terakhir, bayar terakhir akhir periode kelima di 22. Nah ini, 23. Ini pembayaran yang tadi yang 4 juta. Jadi bayarnya ini. Kan sudah eksekutori cost-nya nggak masuk di sini ya. Oke. Ini kita kosongkan dulu. Kosong. Oh, oh. Ini dulu ya. 73.
Nih, udah. Nih, terakhir di sini harus nol. Udah. Kemudian pembayaran, nanti pembayaran pertama langsung bunganya tulis nol. Supaya jangan sampai salah, karena ini tanggalnya sama ya. Oke, pembayaran pertama yang ini. Kita hitung, satu, berapa kali? 5 kali ya. Dua, tiga, empat, lima. Setelah itu pembayaran terakhir, setelah habis masa listnya, waktu aset dikembalikan, harus bayar 4 juta. Jadi ini semua yang dibayar. Udah, tinggal buat hitungnya aja nih. Bunganya berapa persen tadi? Coba kita hitung. Bunga 10%. 10%. 10% kali kolom B. Gitu kan? Sekarang C. C sama dengan A kurang D. Kolom D. D sama dengan D sebelumnya dikurang kolom C. Udah. Ada yang mau tanya? Bisa diisi? Mau diisi sekarang atau gimana? Boleh mem sih sekarang. Pengen tahu ini ya, executory cost-nya gimana ya? Ya. Iya. Kita hitung lah ini sedikit nih. Ini berapa nih? Kolom C yang pertama nih. Segini juga ya? Sama ya? Ini kan 112 juta kurang nol ya? Gitu. Oke, yang ini berapa? Dibuat di sini ya. Satu. Kurang kolom C. Ini kan? Diperhatikan ya. Yang penting itu diperhatikan loh. Kalau nanti kalau hanya membaca apanya enggak. Dah, berapa nih? 360. 36. Gini. Ya. Terus 623. berapa? 623. 623. 060. Dah. Berikutnya yang kedua. Ini kan sama ini 360 kali 10% ya. Ini 10% kali ini ya. Sama dengan apa nih? 36,062 306 ya. Iya, Mam. Adalah 3 di sini. Berapa nih? 112 kurang yang ini ya. 36 ya. Berapa nih? 76. 76 914. 634. Oh, angkanya sudah kecil ya. Ada yang salah nggak ya? Berapa nih? Ini sebenarnya ya 76 ya. 3. Yang ketiga 36 segini. Berapa nih? 283. 708.
426. Udah cukup. Udah cukup dulu ya. Jurnalnya yang penting ya. Nanti kalian selesaikan di rumah ya. Nah, coba sekarang jurnalnya. Mana tempat ini? Mem itu di yang terakhir Salah tadi. ya? Iya. Salah ini. Segini ya. Aduh, untung diperhatiin. Ngopinya separuh ya. Aduh. Udah, kita coba jurnal ya. Kita coba jurnal. Kita turunkan aja dulu ini ya. Karena nanti nggak bisa Ibu lihatnya susah. Coba jurnalnya. Nih, jurnal. Dah. Pakai tabel aja ya, lebih gampang ya. Oke. Lihat dulu. Tanggalnya berapa nih? Ya, kita jurnal. Ini waktu tanggal perjanjian list. Nggak ditulis ini ya. Ini buat kalian aja. Nanti kalau ujian gak usah ditulis. Perjanjian list gimana? Jurnalnya. Ini mau mesin, mau apa, boleh aja. Right of use asset gitu ya. Hak untuk memakai aset. Jadi jurnalnya, ayo disebutkan. Nanti jangan sampai ibu yang belajar ya. Kreditnya apa? Liability. Berapa? Nih ya. Dah. Tanggal berapa lagi? Pembayaran pertama? Sama Mem 1 September 2018. Sama ya. Jurnalnya gimana? Bayar ini kan? Iya, List liability. pada cash. Ini boleh disatukan, boleh dipisah ya. Nanti ya kita pisah aja ini supaya kelihatan angkanya. Tapi nanti kalau dalam praktiknya mau digabung juga boleh. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa angkanya setiap bayar hutang sama. Nah, Mem itu ini bukannya rent expense ya? dan expense juga. Kan ini sewa jangka panjang, Oh, ya kan? Nih. Kemudian bayar kebetulan eksekutori cost-nya sama pula ya dengan itu ya. Waduh, mau dibikin sama atau gimana ya? Selisihnya ini sama loh. Kalian tahu kan ini bahwa ini beda kan? bikin beda aja kali Mem. Bikin beda aja ya. Iya, Kalau ini 25, kita ganti deh angkanya. Tapi nanti itunya harus beda jadinya. Ulang lagi, nggak apa-apa. Ininya nggak ada pengaruh. Ini pengaruh. Nanti nilainya nggak sama, nggak apa-apa. Atau eksekutornya cost-nya yang diganti ya. Ya, ini 5 juta aja gitu ya. Oh, 6 juta. 6 juta. Udah ya, 6 juta ya. Supaya angkanya beda ya. Oke. Berarti executory cost
Ini boleh tulisnya executory cost, boleh apa pajak atau apa gitu ya. Cuma karena nggak disebutkan, jadi kita nggak bisa nyebutkannya apa. Ini executory cost, kreditnya cash. Besarnya berapa tadi? Sepakati Ibu 7 tulis juta. nanti tadi. 6 ya. Nah, coba ada nggak yang beda dengan diajarkan asisten? Tidak? Jadi dia bayar sendiri ya nih. Nih. Ini untuk 12 bulan. Oke. Sudah. Sekarang 31 Desember kan? Pertama ngapain? Ada tiga berarti nih. Mencatat beban bunga yang belum dibayar. Ayo, gimana catat beban bunga? Mana? Masih ingat? Disesuaikan ya, Mem. Iya, jurnal penyesuaian. Empat Untuk, bulan berarti, Mem. iya, berapa bulan? 9, 10, 11, 12, 4 bulan. Jurnalnya. Beban bunga menambah list liability. Gitu kan? Jadi jurnal penyesuaiannya gimana? Interest expense sama list liability. Iya, interest expense ada list liability. Besarnya berapa? Kita lihatlah angka di sini. Ini ya, 36 kan? Bunganya kan 1 September 2018 total bunga 36 juta. Jadi kalau 4 bulan berapa? Ini kita kali 4/12. Berapa itu? Berapa? Bimo? Udah dihitung Bimo? Ya 12 juta. Coba dibagikan. 7, 769 nggak sih? Dibulatkan. 68, berapa? Dibulat 769. 768,667 gitu. Berarti 9 ya. Gak Ya, apa-apa nanti beda juga nggak apa-apa ya. Nanti berarti ini kalau salah pembulatan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, sudah. Yang kedua, asetnya udah dipakai berapa lama? Dari 1 September ke 31 Desember? 4 bulan juga, Mem. Iya. Mencatat beban penyusutan 4 bulan. Oke, mana jurnalnya? Masih ingat? Depreciation expense terhadap right of use asset. Setengah depresiasi, setengah amortisasi. Ya gitu ya. Jurnalnya antik ini. Memang banyak yang antik di akuntansi keuangan 2 ya. Oke. Nah, besarnya kita lihat. Tadi angkanya berapa? Ini right of use asset ini kan? Oke.
Nih. Kemudian kita asumsi pakai garis lurus. Umurnya berapa? Periode listnya berapa? 5 tahun kan? 5 tahun. Ini kan? Kemudian dikali berapa bulan? Kali 4 dibagi 12, men. Iya, 4/12. Jadi setahunnya udah kelihatan yang itu. Ya. Nah, ini berapa nih? 31, 573, 333. Padahal 573. 333. Ini supaya tahu objek asetnya udah berkurang ya ini. Ini kalau list liability ini ya, Ibu kasih biru. Oke. Yuk, list liability-nya udah juga ini. Ada yang biru juga ya. Nih. Supaya kelihatan nanti itu buat laporan keuangan tinggal gampang ya. Oke, apa lagi? Ini kan untuk 6 bulan ya. Untuk 12 Hmm. bulan kan? Iya kan? Padahal dia dipakai berapa bulan? Perlu nggak penyesuaian? Perlu, Mem. Perlu itu. Mencatat apa nih? Executory cost yang belum terpakai ya. Iya kan? Belum terpakai 8 bulan ya. Jadi gimana nih? Executory cost-nya ini kan ini gini, debit. Dia sudah cost kita sebut, tapi itu sama aja dengan expense ya, namanya executory cost. Berarti kita kurangi kan? Kita kurangi ya. Kayak yang jadi expense harusnya cuma 8 bulan. Ya belum terpakainya 8 bulan. Berarti kalau belum terpakai jadi apa dia? Jadi prepaid nggak? Mungkin ya, di buku nggak ada disebutkan. Kemungkinan jadi prepaid atau ada nama yang lain. Berapa? Nih, besarnya berapa? 6 juta kali yang belum 8 kali 8 per 12 ya. Coba yang terpakai berapa? Eksekutori cost ini kan mulai September. Dia berguna, kan kita bayar di muka 12 bulan. Jadi dari 1 September ke 31 Desember sudah ada 4 bulan. Berarti dia yang sudah berguna 4 bulan. Berarti yang belum jadi expense segini ya. Mau pakai kata prepaid atau gimana? Terserah. Nah ini berapa? 4 juta, men. Berapa? 4. 4 juta. Nah waktu diajarkan asisten di buat jurnal penyesuaian enggak? Nggak ada, mem, langsung yang full. Iya. Kalau 1 Januari baru full ya. Ini kan 12 bulan ya. Jadi yang masuk jadi cost itu di situ namanya executory cost, tapi sama aja executory expense ya. Hmm. Ya terdiri dari bisa pajak dan lain-lain. Oke, tanggal berapa lagi? Ntar dulu ya. Sampai kayak 2 tahun ya disuruh ya jurnalnya. Ntar dulu ya. Belum. Banyak kali jurnalnya nih, capek juga nih. Iya, oke tanggal berapa lagi? Jadi 31 Desember, berarti masuk ke tanggal ini ya. Pembayaran kedua ya, men. Iya.
Berarti 1 September 2019, Man. Ini gimana ini? Ini antik ini sih, struktur request-nya di gimana kan? Nanti dibalik ya. Kan ini berarti expense ya, expense muka. Ini perhatikan yang ini ya. Mana bukan ini. Nih, ini yang perhatikan yang ini. Berarti eksekutori cost-nya hanya tinggal berapa nih? Udah 6 juta kurang kurang berapa? 6 juta kurang 4 ya. 2 jutanya yang di tahun 2018 kan? Nah, tapi kan dia tinggal tinggal kalau dia expense, mula-mula expense, perlu jurnal pembalik nggak nih? Dibalik ini harusnya. Harus dibalik nggak nih? Ini sama dengan expense itu. Misalnya bayar, misalnya supplies expense, ada cash waktu beli. Perlu berbalik nggak? Harus dibalik nggak? Karena ini sama dengan cost katanya, tapi expense sebenarnya. Dibalik nggak? Balik kayaknya, Mem. Balik, harus dibalik. Berarti itu nanti ada jurnal pembalik. Satu aja lah kita balik itu doang. Jurnal pembalik 1 Januari 2019 ya. Kembali jurnal penyesuaian. Ini kita balik lah ini. Kita balik dulu. Ini executory cost. Jadi adalah jurnal pembaliknya terus. Nih, supaya prepaidnya 0 ya. Ini ada hubungannya dengan waktu belajar jurnal apa penyesuaian siklus akuntansi. Kalau mula-mula catat sebagai expense itu harus dibalik. Udah balik dia. Udah muncul executory cost-nya. Dah, baru sekarang kita masuk ke sini. 1 September. Tapi 2019. Apa yang dilakukan? Kedua. Hmm? Pembayaran kedua. Bagaimana M, ya? nasib si interest expense? Interest expense sudah diakui 4 bulan. Nih, 4 bulan. Berarti kalau kita langsung bayar, berarti nggak muncul dong. Dia nggak menambah list liability. Totalnya bukan 36 kan? Dari 36 juta ini list liability, 12 juta masuk ke tahun ya 2018 kan? Interest expense-nya 36 juta ya satu periode. Nah, yang masuk ke periode 2018 itu 12 juta. Berarti yang masuk ke 2019 harusnya ada 8 bulan lagi kan? Bener nggak? Ya, ada Bener nggak? penyesuaian 8 bulan ya, Mem. Iya, karena nanti totalnya ini kan 36 juta, itu kan menambah list liability. Disitulah keantikan jurnal sewa itu. Itu ya. Jadi kita mencatat di sini, ada mencatat beban bunga yang belum dibayar berapa bulan. Kita 8. sesuaikan di sini lagi. Coba kalau nggak disesuaikan efeknya kemana? Ini kan kita buat ya, 8 bulan. Ini kali 8. Coba dihitung dulu. Berapa nih? 24 juta ya? Ya, 24.
Berapa? Coba dihitung. 24,01,537. Segini. Ya, Mem. Coba. Ada yang ini nggak mau tanyakan ini? Karena ini agak antik jurnalnya ya. Berarti penyesuaian itu nggak harus di akhir periode nih. Enggak, ini hanya untuk menambah interest expense. Oh, Karena di sini interestnya menambah. Kalau dia 1 Januari, misalnya ini tanggalnya 1 Januari ya misalnya ya, perjanjian lease. Maka di 31 Desember, itu bayarnya 1 Januari. Maka di sini kan kita interest expense-nya 36 juta kan? Gitu kan? Nah, kemudian waktu bayar 1 September, langsung aja bayar. Bayar semua. Udah menambah list liability. Gitu nggak? Kalau kita nggak buat jurnal ini, coba masuk. Buat dulu ya. Kalau nggak buat jurnal ini gimana? Gimana? Ternyata 4 bulan. Sama nggak jumlahnya nanti? List liability-nya. Benar nggak? Sama nggak? liability nanti berkurang ya, Mem. Beda ya? Hmm. Coba ini kita hitung dulu ya. Coba kita hitung. Kalau nggak kita buat nanti jumlahnya nggak sama. Bunganya nggak total bunga bukan 36 juta, tapi berapa? Cuma 12 juta bunganya. Nih, kan ini masuk 4 juta di sini. Nah, ini 4 bulan masuk di tahun 2018. Kalau logika ibu gitu. Tapi menurut kalian gimana? Ini kan 4 bulan, bunganya 4 bulan masuk di tahun 2018. 36 juta sekian kali 4/12. Maka 8 bulannya kemana? Kalau nggak kita buat jurnal penyesuaian. Di PPT ada nggak contohnya? Nggak ada ya? Selalu mulainya 1 Januari ya. Benar ya? Coba lihat dulu. Ini 1 Januari mulainya. Nah ini kan bunganya coba kita lihat ya ini. Nih, dia catat bunga kan interest expense, kreditnya list liability kan. Ini kan 3 ribu kan di sini. Jadi waktu bayar, berikutnya tinggal dibayar nanti ini. Nah ya, nggak ada ya. Oh nggak ada dia. Nggak buat dia. Nanti waktu bayar, list liability pada cash juga. Segitu. Ya, 20. Ya. Nah ini kan dia ngitungnya kan 3 ribu tambahin yang 17 kan? Nih, coba kita hitung. Sama nggak dia? Nah, tadi kita kan ini. Itu karena sudah di ini dibuat jurnalnya sebelumnya di sini. Nih, nih. Trust expense list liability-nya sudah 3 ribu bertambah kan? Nah, 3 ribu ini bunganya. Nah, kalau kita tidak buat nih, kalau kita tidak buat jurnal yang ini bayar, berarti nanti kita bayarnya besarnya segini. 76 tambah 12 ribu. Benar nggak? 76 yang ini tambah 12 ribu. Harusnya kan bayarnya 76 juta, ini list liability ditambah 36. Besarnya 112. Benar nggak? Kalau kita tidak tambah tadi, ini kan cuma 4 bulan. Kalau langsung kita bayar, berarti kita bayarnya ini 12 juta tambah yang 76. Nih, nggak 112 kan? Benar ya, Kevin? Benar, Mem. Mm-mm, gitu maksud ibu. Makanya ke tanda ini. Nah, ini 8. Supaya jumlahnya, kalau dijumlahkan list liability-nya sudah bertambah 36. Tapi mungkin ada yang komentar lain, boleh. Memang nggak dibuat sih di bukunya. Ini termasuk sesuatu yang baru sih waktu itu bagi ibu ya, karena ganti-ganti bukunya gitu ya.
Berikutnya ngapain? Pembayaran kedua. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sama. Waktu bayar tadi pertama gimana? Ini, nih. Nih, kemudian pembayaran executory cost. Nih ya, bayar juga executory cost-nya kan tiap tahun sama. Bayarlah executory cost. Jurnalnya mana? Yang ini, sama aja. Ke 12 bulan. Itu ya, bayarnya 2 kali ya. Ada yang mau tanya? Bisa dilanjutkan sampai 31 Desember? Atau mau langsung? Oh, mau ikut? Langsung. Hmm? Oh, sampai 31 Desember? Nanti ada perbedaannya nggak? Gimana, mahasiswa bisa lanjutkan sendiri atau mau ini dibantu sampai 31 Desember? Boleh lanjut aja, Mem. Ini sudah ya. Setelah ini tanggal berapa lagi? Lu 31 ya? Iya. Mem. Iya. Oke. Iya. Silakan. Ada yang mau ditanya? Siapa tadi yang mau nanya? Panggil ibu apa? Ngapain? Ya, tadi tanggal terakhir 1 September ya. Jadi kita mau ngapain nih? 31 Desember kita lihat tanggalnya ini, yang belumnya. Mencatat beban bunga yang belum dibayar. Tapi kita datanya belum ada di sini. Kita buat dulu. Ini 23, ini berapa nih? 28, 370. Benar nggak nih? 8, 4, 3 ya. Oke. Berapa nih selisihnya? Kolom C-nya berapa nih? 112 juta kurang 28 juta berapa? 84606 Tunggu dulu. 84, 606097 09. 7. Berikutnya yang ini. Sampai terakhir. 283 kurang 84. 19 ya. 9 berapa? Berapa? Satu? Oke, udah ya. Ini angkanya ya. Nah, sekarang tanggal berapa nih? 31 Desember, kita ngikuti yang ini aja nih. 31 Desember mencatat beban bunga belum dibayar gitu ya. Bulan ya. Ada 3 ya berarti. Nih. Tapi bunganya beda ya, bukan 36 juta, tapi 28. Nih. Nih. Udah. Kemudian 31 Desember, nanti boleh diselesaikan lagi ya. Ini 31 Desember, mencatat beban bunga, mencatat penyusutan. Penyusutannya bukan 4 bulan, tapi setahun ya, karena dari satu kan berdasarkan pemakaian. Satu tahun.
Benar kan? Dipakai sejak Januari. Tapi kalau bunga itu berdasarkan gitu. Ya, sudah kita hitung dulu angkanya deh. Interest expense-nya berapa? 9.456.947 456 948 berapa? 948 nih. Di sini ada yang ketok-ketok. Pusing dengar ketok. Pusing. Udah. Penyusutan berapa? 94.720 750. 20 nih. 720. Satu lagi ya. Penyesuaian untuk executory cost. Ini sama. Kalau ini sama. Ya, sudah selesai. Seperti ini. Ada yang mau tanya? Jurnalnya berulang ya. Cuma hati-hati. Kalau penyusutan cuma tahun pertama aja yang 4 bulan ya. Eh, iya 4 bulan ya penyusutannya. Setelah itu 12 bulan, 12 bulan. 12 bulannya 4 kali. Setelah itu yang tahun terakhir 8 bulan ya. Sesuai pemakaian aset. Benar nggak? Benar, Mem. Iya, sesuai pemakaian aset. Dah, ini tinggal dibuat lagi ya sendiri ya. Ada yang mau tanya? Jurnal terakhir tahu kan? Bayarnya 4 juta. Kalau tanggalnya 1 Januari kan berarti misalnya tadi 1 Januari di sini 2018 berarti di sini 1 Januari 2023 jurnalnya kan cuma itu ya. Apa? Jurnalnya. Itu bayar 4 juta gimana ya? Kemarin bayarnya 4 juta gimana? Di selebriti pada cash gitu ya. Tapi ini ada kan ada bunga. Nih, coba kita lihat ya yang ada pembayaran, yang ada pembayaran di sini. Terakhir kan ini bayarnya segini kan? Nih, list liability pada ini ya, ini seperti yang ini. Kelihatan ini? Nih, yang kiri, kiri paling bawah. Ini jurnalnya nanti terakhir. Pertanyaannya apa sih? Buat jurnal 2018 dan 2009 pada akhir periode list. Akhir periode list kita buat ya. Oke, tanggalnya, tanggal berapa tadi? Ini 1 September 2023. Gimana tadi jurnalnya? List pada cash, iya kan? Berapa? Schedule di schedule 4 4 juta juta. ini.
Dah selesai. Ada yang mau tanya? Udah ya, gini ya. Nanti schedule-nya dilengkapin. Kira-kira gimana? Ada yang mau tanyakan? Masih ada yang mengganjal di hati? Ada? Kalau nggak ada, kita akan ini dulu ya. Bentar. Mau dikirim? Mau, Mem. Tadi namanya apa ya? Waduh, gawat nih. Latihan. Udah ya, gini ya. PT apalah namanya tadi? Apa namanya tadi? Belum apa, udah lupa ya. Apa namanya perusahaannya? PT apa tadi? Ini ya. Coba dilihat dulu. Ibu, benar nggak ngirimnya? Benar. Bener, Mem. Alicia, benar? Oh, benar ya. Sekarang apalagi yang mau ditanya? Latihannya yang kurang dari 3 chapter itu. Apa yang kurang? Kurang ngerti boleh tanya. Nggak harus latihan. Barangkali ada yang mau tanya satu topik itu ya. Boleh. Boleh dilihat dulu ya, 5 menit ya. Ibu bikin kopi dulu ya. Kalian kumpulkan pertanyaan. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ditunda seminggu. Udah ya, 5 menit ya.